Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fauzi Pratama dari kelas 11.4. Saya akan menjelaskan materi tentang lingkaran dengan guru pembimbing Ibu Eka Purwanti, Sarjana Pendidikan. Kita masuk ke materi pertama kita, yaitu sudut pusat dan sudut keliling. Di sini sudah ada penjelasannya. Sudut pusat adalah sudut yang terbentuk oleh dua buah jari-jari. Jari-jari adalah garis yang menghubungkan titik pusat lingkaran dengan satu titik pada keliling lingkaran. Titik pusat yang mana? Oh, ini merupakan titik pusat karena titik pusat adalah titik yang berada di tengah-tengah dari lingkaran. Dari O ke A ini merupakan jari-jari, dan O ke B ini juga merupakan jari-jari, karena A dan B adalah titik yang berada pada keliling lingkaran. Keliling lingkaran itu yang mana? Ini garis yang membentuk lingkaran ini yang merupakan keliling lingkaran. Jadi dari jari-jari AO dan jari-jari BO ini membentuk suatu sudut, yaitu sudut yang dinamakan sudut pusat. Nah, selanjutnya ada sudut keliling. Sudut keliling adalah sudut yang terbentuk oleh bertemunya dua buah tali busur. Tali busur adalah garis lurus yang menghubungkan dua titik pada keliling lingkaran. Jadi, A dan C, B dan C ini merupakan tali busur karena A dan C, kedua sudut ini berada pada keliling lingkaran, sehingga disebutlah tali busur. B ke C juga merupakan tali busur karena B berada pada titik keliling lingkaran dan titik C juga berada pada keliling lingkaran. Nah, dari kedua tali busur tersebut terbentuklah sudut keliling. Nah, kita bisa mengambil rumus bahwa sudut pusat sama dengan 2 kali sudut keliling dan sudut keliling sama dengan setengah sudut pusat. Nah, di sini sudah ada contoh soal. Berapa besar sudut keliling di bawah ini? Nah, di sini kita sudah melihat AOB ini merupakan sudut pusat sebesar 80 derajat. Yang ditanya adalah ACB. Maka, sudut keliling sama dengan 2 dikali sudut pusat. Sudut keliling ini atau AOB atau ACB ini kita lambangkan sebagai X derajat, sama dengan 2 dikali 80 derajat, atau sudut pusatnya adalah 80 derajat. Maka X derajat sama dengan 160 derajat. Berarti sudut kelilingnya adalah 160 derajat. Nah, lanjut kita ke materi kedua kita, yaitu garis singgung. Nah, garis singgung adalah garis yang memotong lingkaran tepat di satu titik dan tegak lurus dengan jari-jari yang melalui titik tersebut. Di dalam matematika terdapat 2 buah garis singgung, yaitu garis singgung persekutuan luar dan garis singgung persekutuan dalam. Garis singgung persekutuan luar adalah garis singgung yang berada di bagian luar dari 2 buah lingkaran. Sedangkan garis singgung persekutuan dalam adalah garis singgung yang berada di bagian dalam dari 2 buah lingkaran. Nah, di sini sudah ada gambar tentang garis singgung persekutuan luar atau yang biasa kita sebut dengan GSPL, dan garis singgung persekutuan dalam atau yang biasa kita sebut dengan GSPD. Nah, jadi di sini kita bahas yang pertama dulu, yang GSPL ya. Nah, di GSPL ini terdapat jari-jari lingkaran. Dari A ke O ini merupakan jari-jari lingkaran pertama. B ke P ini jari-jari lingkaran yang kedua atau jari-jari lingkaran yang kecil. Nah, lalu ini ada dari P ke O, ini merupakan selisih antara jari-jari lingkaran besar dan jari-jari lingkaran kecil. Nah, dari O ke P ini merupakan jarak antara kedua pusat lingkaran. Nah, garis singgung persekutuan luarnya mana? Nah, yang A ke B ini merupakan garis singgungnya. Nah, lalu dari
gambar ini kita bisa melihat bahwa rumus GSPL adalah GSPL kuadrat sama dengan OP kuadrat dikurang R atau jari-jari lingkaran yang besar dikurang jari-jari lingkaran yang kecil, atau selisih antara keduanya dipangkatkan 2. Nah, lalu di sebelahnya ini ada gambar GSPD atau garis singgung persekutuan dalam. Nah, kalau garis singgung persekutuan dalam, jari-jari lingkarannya ini O ke A. Dari sini B ke P, ini adalah jari-jari lingkaran yang kecil. O ke P ini merupakan jarak antara kedua pusat lingkaran. Nah, dari A ke B ini merupakan garis singgungnya. Dan P aksen ke P ini merupakan cerminan dari jarak, ya. Cerminan dari garis singgung. Nah, jadi di sini selisihnya ini kita bisa melihat bahwa ditambah. Nah, jadi kita bisa mengambil rumus GSPD kuadrat sama dengan OP kuadrat dikurang R ditambah R kuadrat. Oke, ini sudah ada contoh soalnya. Dua lingkaran saling lepas berjari-jari 8 cm dan 3 cm. Jarak kedua pusat lingkaran 13 cm. Tentukan panjang garis singgung persekutuan luar. Jadi kita memasukkan rumus yang tadi bahwa OP yang ini merupakan jarak antara kedua lingkaran, R ini merupakan jari-jari lingkaran yang besar, dan R yang kecil merupakan jari-jari lingkaran yang kecil. Nah, kalau di sini kita bisa lihat bahwa garis singgung atau DC kuadrat sama dengan jarak antara kedua lingkaran yaitu AB kuadrat dikurang jari-jari lingkaran yang besar dikurang jari-jari lingkaran yang kecil dalam kurung dan dipangkatkan 2. Jadi DC pangkat 2 sama dengan 13 pangkat 2 dikurang 8 dikurang 3 pangkat 2. DC pangkat 2 sama dengan 169 dikurang 8 dikurang 3 adalah 5. 5 dipangkatkan 2 jadi 25. Jadi 169 dikurang 25 adalah 144. Dari akar kuadrat di sini pindah ruas menjadi akar kuadrat. Dari pangkat 2 pindah ruas menjadi akar kuadrat. Jadi akar 144 adalah 12 cm. Jadi garis singgung persekutuan luarnya adalah 12 cm. Lanjut, di sini ada materi ketiga kita tentang segi 4 tali busur. Segi 4 tali busur adalah segi 4 yang titik-titik sudutnya terletak pada suatu lingkaran. Tali busur adalah tali yang menghubungkan dua titik pada lingkaran. Setiap sudutnya memiliki besar 90 derajat. Jumlah sudut yang berhadapan pada segi 4 tali busur adalah 180 derajat. Nah, jika gambarnya seperti ini sudutnya 90 derajat. Nah, jadi terus jumlah sudut yang saling berhadapan ini akan membentuk 180 derajat. Jadi yang sudut D ini totalnya pasti 90 derajat. Dia dihadapkan dengan sudut yang B, berhadapan dengan sudut yang B, yaitu 90 derajat. Maka 90 ditambah 90 adalah 180 derajat. Untuk itulah kedua sudut ini berjumlah 180 derajat. Yang A dan C, sudut A dan C juga sama, bertotal 180 derajat. Nah, di sini ada contoh soalnya. Pada gambar di samping, ABCD adalah segi 4 tali busur. Besar sudut A sama dengan 78 derajat dan sudut D sama dengan 102 derajat. Hitunglah besar sudut B dan besar sudut C. Nah, di sini nilainya bukan 90 derajat. Nah, tapi kita harus mengingat bahwa jumlah dari
sudut yang berhadapan adalah 180 derajat. Untuk itu, untuk yang A yaitu sudut B, pasti sudut B ditambah sudut D, sudut B ditambah sudut D, pasti totalnya akan 180 derajat. Sudut B ditambah sudut D-nya adalah 102 derajat, sama dengan 180 derajat. Kita pindah ruaskan, sudut B sama dengan 102 plus 102, pindah ruas menjadi minus 102. Jadi 180 derajat dikurang 102 derajat adalah 78 derajat. Lalu yang B adalah mencari sudut C. Nah, sudut C ini pasti akan nilainya 180 derajat dengan sudut A. Jumlahnya ya. Jadi sudut A ditambah sudut C sama dengan 180 derajat. 78 derajat ditambah sudut C sama dengan 180 derajat. Kita pindah ruaskan. Sudut C sama dengan plus 78 pindah ruas menjadi minus 78. Jadi sudut C sama dengan 180 derajat dikurang 78 derajat. Sudut C sama dengan 102 derajat. Nah, inilah tadi pembahasan kita mengenai sudut pusat dan sudut keliling. Lalu ada garis singgung. Dan yang terakhir adalah segi 4 tali busur. Semoga bisa bermanfaat dan juga bisa dipelajari dan menjadi lebih mudah. Sekian video dari Sadit ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.